Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edward Saputra, NPM 18210030. Saya mahasiswa aktif UIN Raden Intan Lampung. Kembali di sini saya akan membawakan materi dengan judul bentuk dan isi gugatan di Pengadilan Agama untuk memenuhi mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama, Hukum Tata Negara semester 5 dengan dosen pengampu Herpin Yongki Pradika MHI. Langsung saja, yaitu gugatan 1 tertulis. Bentuk gugatan tertulis adalah yang paling diutamakan terhadap pengadilan daripada bentuk lainnya. Gugatan tertulis diatur dalam pasal 118 ayat 1 HIR atau pasal 142 Rechtsmanror de Buertstein atau RBG yang menyatakan bahwa gugatan perdata pada tingkatan pertama harus dimasukkan kepada pengadilan negeri dengan surat perintah yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Dengan demikian, yang berhak dan berwenang dalam mengajukan surat gugatan adalah penggugat dan atau dua kuasanya. 2. Lisan. Bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili suatu perkara perdata, karena bentuk gugatan lisan diatur dalam pasal 120 HIR atau pasal 144 RBG yang berbunyi, bila mana penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri yang mencatat gugatan atau menyuruh mencatatnya. Ketentuan gugatan lisan yang diatur HIR ini selain untuk mengkomodir kepentingan penggugat buta huruf yang jumlahnya masih sangat banyak di Indonesia pada masa pembentukan peraturan ini, juga membantu rakyat kecil yang tidak mampu menunjukkan jasa seorang advokat atau kuasa hukum karena dapat memperoleh bantuan dari ketua pengadilan yang berwenang untuk mengadili suatu perkara perdata untuk membuat gugatan yang diinginkannya. Kemudian bentuk dan isi surat gugatan secara garis besar terdiri dari 3 komponen berbentuk, yaitu 1. Identitas para pihak. Identitas para pihak memuat nama gelar atau alias atau julukan, bin atau binti, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal, lahir, dan statusnya sebagai penggugat atau tergugat. Kalau kumulasi subjektif, mungkin sebagai penggugat 1, penggugat 2, dan seterusnya. Jika ada pemberian kuasa, tuntutannya sekaligus dicantumkan identitas penggugat kuasa. 2. Posita atau positum, yakni fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak. Bagi bagian yang membuat fakta-fakta atau hubungan-hubungan yang terjadi, atau bagian posita, hendaknya singkat, kronologis, jelas, tepat, dan sepenuhnya terarah untuk mendukung isi tuntutan atau bagi petita nantinya. Kemudian 1. Petita atau petitum, yakni isi tuntutan. Butir pertama dari segi petita selalu tentang formal perkara, belum boleh langsung loncat ke materi perkara. Butir pertama berbunyi, mohon agar pengadilan agama mencari gugatan penggugat. Kemudian 2. Maksudnya ialah karena syarat-syarat formal gugatan sudah cukup, penggugat mohon agar secara formal dinyatakan diterima. Butir terakhir dari bagian petita selalu tentang permintaan agar pihak lawan dibebankan biaya perkara. Misalnya berbunyi, agar pengadilan agama menghukum tergugat untuk membayar segala biaya perkara. Butur tengah-tengah dari bagian petita adalah mengenai materi perkara atau pokok perkara. Tuntutan di sini boleh tunggal dan boleh juga terdiri dari beberapa tuntutan yang digabung atau sesuai dan asal didukung oleh posita. Gabungan tuntutan ini disebut kumulatif objektif.
Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.